Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu subscriber saya. Kisah yang ia dapat dari salah seorang sahabatnya, dan saya diminta untuk menceritakan kembali kisah ini di channel YouTube saya. Kisah ini saya beri judul Kamar 03. Kita sebut saja namanya Ratih. Setelah lulus SMA di kampungnya, Ratih memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan dapat mengubah nasib di Jakarta. Menurutnya, sekedar menjadi pelayan resto pun gak mengapa. Karena memang jika dibandingkan UMR-nya lebih besar di Jakarta daripada di kampungnya. Di Jakarta, Ratih hanya seorang diri. Karena memang Ratih tidak mempunyai sanak keluarga yang bekerja di sana. Sebenarnya, saat ingin merantau ke Jakarta, orang tua dari Ratih tidak mengizinkan Ratih untuk merantau ke Jakarta. Karena memang dia anak perempuan dan di Jakarta Ratih tidak memiliki kenalan. Namun karena kegigihan Ratih menjelaskan jika semuanya akan baik-baik saja dan tuntutan Ratih sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya orang tua Ratih memberikan izin. Setibanya Ratih di Jakarta, saat itu Ratih sedang berdiri di depan sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta. Kemudian Ratih meletakkan satu koper dan kardus yang ia bawa saat itu di depan kontrakan. Ratih diam dan memperhatikan rumah kecil itu dan mencoba meyakinkan diri jika semua akan baik-baik saja. Sebenarnya ada satu hal yang meyakinkan Ratih untuk pindah ke Jakarta. Karena memang dia mendapatkan kabar diterima pekerjaan di salah satu restoran ternama di Jakarta. Gajinya pun juga terbilang cukup besar karena melebihi UMR Jakarta pada saat itu. Setelah membereskan segala sesuatunya, Ratih mencoba untuk keluar dan berkenalan dengan tetangga di sekitarnya. Di samping kontrakan terlihat wanita yang seumuran dengan Ratih dan mengajaknya untuk mengobrol dan bertanya-tanya apa saja yang Ratih lakukan ke depannya. Lantas Ratih menyebut jika ia sudah mendapatkan panggilan pekerjaan di salah satu restoran yang cukup terkenal. Tanpa disadari ternyata tetangganya itu sempat mendengar restoran tersebut, bahkan orang yang sebelumnya tinggal di tempat Ratih pernah bekerja di sana. Namun saat itu orangnya sudah pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu. Memang dunia sempit sekali, pikir Ratih dalam hati. Keesokan harinya Ratih tiba di tempat kerjanya untuk berbicara langsung dengan bosnya. Berbicara mengenai tentang peraturan selama Ratih bekerja dan apa saja tugas Ratih di sana. Satu pesan yang paling diingat oleh Ratih pada saat itu. Bos Ratih mengucapkan seperti ini. Ruangan yang tertutup itu jangan sekali-sekali ada yang masuk apapun alasannya. Ratih hanya mengangguk karena berpikir memang mungkin itu ruangan untuk menyimpan uang atau memang khusus untuk kepala perusahaan.
Kalau dilihat pun juga jaraknya berdekatan dengan dapur paling belakang dan bertuliskan kamar 03 dengan bertirai warna hitam pekat. Sebulan berjalan Ratih bekerja di restoran tersebut. Banyak hal yang dialami oleh Ratih di sana. Sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan dan dipercaya banyak orang. Salah satunya saat itu Ratih mendapatkan shift malam. Namun karena sang ibu meminta untuk menelponnya, ia memilih untuk menjauh dari kerumunan. Salah satu tempat yang paling favorit kala itu tepat di samping kamar kosong yang bertuliskan 03 tersebut. Sedang asik Ratih berbicara dengan ibunya, tiba-tiba saja ibu Ratih berkata, "Dok, itu suara perempuan siapa yang manggil kamu seperti teriak-teriak begitu?" "Bosmu bukan?" tanya ibu Ratih dalam sambung telepon tersebut. Lantas seketika Ratih menengok ke kiri dan ke kanan, langsung memastikan apa ada orang di sekitarnya. Dan ternyata memang pada saat itu di sekitar Ratih sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kala itu Ratih hanya seorang diri. Jantung pun berdegup kencang hingga bulu kuduk Ratih berdiri. Dan Ratih memutuskan untuk mengakhiri telepon dan menghubungi ibunya esok hari. Pengalaman lain yang membuat ia bertanya-tanya mengenai pelanggan di restoran itu. Banyak sekali rumor yang beredar perihal kelezatan yang hanya dirasakan pada saat makan di tempat, namun pada saat dibawa pulang rasanya berbeda menjadi hambar dan basi. Tak sekali dua kali, tapi rumor itu sudah sering terdengar. Bahkan keluar dari mulut tetangganya sendiri yang pada saat itu menitipkan makanan untuk dibawakan pulang. Kira-kira begini ucapnya, "Kemarin aku ke restomu, itu bakso yang terenak yang pernah aku makan. Tapi kenapa pas kemarin kamu bawa pulang, itu rasa baksonya hambar, bahkan rasanya sudah hampir basi." Padahal pada saat itu Ratih ingat betul. Sebelum ia membawakan bakso yang dipesan oleh tetangganya itu, bakso tersebut baru saja dimasak. Dan jarak dari resto ke kontrakan Ratih pun juga tidak terlalu jauh. Namun pada saat itu Ratih berpikir apa makanan itu diguna-guna atau memang memakai pesugihan, langsung ditepis dari kepala Ratih. Karena memang Ratih tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Kejadian lainnya yang cukup membuat Ratih ketakutan adalah pada saat Ratih mendapatkan shift malam. Pada saat Ratih hendak mengambil sesuatu di dapur, seketika Ratih melihat ada sosok wanita tinggi besar dengan menggunakan pakaian putih yang sedikit lusuh dan rambut terurai panjang melintasi bagian dapur dan masuk ke dalam kamar 03. Seketika bulu kuduk Ratih berdiri dan Ratih langsung meninggalkan tempat tersebut. Ratih berusaha menanyakan hal tersebut kepada teman-temannya, namun di sini hanya Ratih yang melihat sosok wanita tersebut. Kejadian lain yang ia alami pada saat ada orang tua yang membawa anaknya makan di sana. Anak kecil kira-kira berumur sekitar 6 tahun lah. Tiba-tiba sang anak berbicara dengan lirih. Saat itu pas sekali Ratih sedang membersihkan meja kotor di samping anak itu. Dan anak itu berkata, jika ada seorang kakak yang wajahnya seram sedang mengeluarkan air liurnya di semangkok bakso yang sedang dihidangkan.
Saat mendengarkan kata-kata itu, Ratih buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk anak itu. Tetapi tidak ada apa-apa, yang ada di sana hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan bakso tersebut. Namun kejadian hari ini yang paling membuat Ratih berpikir jika memang benar apa yang dikatakan orang-orang di luaran sana. Jadi pada saat Ratih ingin mengeluarkan sampah keluar, Ratih tidak sengaja melihat si bos membawa rokok kelobot, kopi hitam, bunga setaman, dan satu ayam utuh beserta menyan yang diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Bosnya membawa nampan itu ke dalam kamar 03. Pada saat pintu kamar 03 tersebut dibuka, Ratih dibuat sangat terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka karena di sana Ratih melihat ada sosok wanita dengan pakaian berwarna putih kusam, rambut panjang, dan kaki yang melayang. Bahkan wanita tersebut bertubuh tinggi sampai rambutnya menyentuh dinding atap. Pada saat itu Ratih ingin berteriak, namun Ratih tidak bisa berteriak, jadi mulutnya seperti terkunci rapat-rapat. Setelah kejadian tersebut, hampir setiap malam Ratih didatangi oleh sosok tersebut di dalam mimpi. Ratih seperti diteror karena memang pada saat itu sosok tersebut jelas melihat kehadiran Ratih di sana. Bukan hanya diteror di dalam mimpi, di dalam keseharian Ratih pun juga seperti ada yang mengikuti Ratih. Jadi pada saat Ratih bekerja, hampir setiap pekerjaan yang Ratih lakukan, sepertinya Ratih tidak pernah dapat menyelesaikan pekerjaan Ratih dengan benar. Jadi pada saat Ratih hendak mengantarkan makanan kepada pelanggannya, pada saat hendak melangkahkan kakinya, baru 2 atau 3 langkah, Ratih terdiam dan seperti Ratih melihat sosok tersebut tepat di depan mata Ratih. Ratih pun bergetar dan makanan yang Ratih pegang pun seperti ingin tumpah. Namun seketika Ratih tersadar dan Ratih bergegas ke belakang. Jadi memang Ratih merasakan sosok tersebut menginginkan dirinya. Di sini Ratih mulai gelisah dan tidak nyaman. Bukan hanya di dalam mimpi, di keseharian, bahkan nyawa Ratih pun seperti terancam. Kejadian aneh lainnya yang membuat Ratih sangat ketakutan. Jadi pada saat Ratih hendak mencuci tangannya di kamar mandi, Ratih mencium bau yang sangat tidak sedap. Bukan bau ikan atau ayam yang busuk, melainkan seperti bau bangkai. Bangkai yang sudah lama, jadi baunya sangat menyengat. Pada saat itu Ratih tidak menghiraukan bau tersebut dan Ratih meneruskan untuk mencuci tangannya. Setelah selesai Ratih mencuci tangannya, seketika Ratih melihat ada sosok yang ia lihat di cermin. Tepat di belakang Ratih, Ratih melihat sosok yang pernah ia lihat di kamar 03. Sosok yang sangat menakutkan. Sosok tersebut tiba-tiba menghampiri Ratih dan membuat Ratih tidak bisa berkata-kata, bahkan tubuh Ratih pun sulit digerakkan. Sosok yang semakin mendekati Ratih seperti hendak mencekik leher Ratih. Namun pada saat itu teman Ratih masuk ke toilet tersebut, sosok itu hilang dan Ratih seperti sadar kembali. Melihat Ratih dalam keadaan syok, teman dari Ratih ini mencoba bertanya kepada Ratih. Namun di sini Ratih mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan Ratih berusaha untuk menutupi apa yang baru saja terjadi pada dirinya.
Setelah kejadian yang menakutkan tersebut, akhirnya Ratih menelpon orang tuanya. Ratih mencoba menjelaskan semua kejadian yang Ratih alami semenjak Ratih bekerja di restoran tersebut. Orang tua Ratih pun kaget dan merasa ketakutan. Di sini orang tua Ratih mengatakan bahwa nyawa anaknya tersebut seperti terancam dan menyarankan Ratih untuk kembali ke kampungnya. Dan Ratih kemudian berpikir dan mengiyakan keinginan orang tuanya tersebut. Keesokan harinya Ratih menuliskan surat pengunduran diri. Kemudian Ratih menitipkan kepada temannya yang rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah Ratih. Karena di sini memang Ratih sepertinya sudah sangat ketakutan untuk mendatangi restoran tersebut. Setelah Ratih menitipkan surat pengunduran diri tersebut kepada temannya, Ratih pun bergegas pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halaman, ternyata teror dari makhluk gaib tersebut belum selesai sampai di situ saja. Ratih di kampung sering kesurupan, bahkan Ratih sering berbicara sendiri. Jadi seperti orang setengah gila. Nah, melihat kondisi kesehatan Ratih, orang tua dari Ratih pun mulai khawatir, mulai ketakutan. Jadi orang tua Ratih memutuskan untuk membawa Ratih berobat ke orang pintar di kampungnya. Kurang lebih 1 bulan lah Ratih diobati oleh orang pintar tersebut. Akhirnya bayang-bayang makhluk gaib tersebut pun hilang. Dan alhamdulillah kondisi kesehatan dan kesadaran Ratih pun mulai membaik. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam kisah yang tadi saya sampaikan adalah dalam melakukan usaha, hendaknya jangan melakukan pesugihan yang menumbalkan keluarga kita, bahkan orang lain. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat menceritakan kisah-kisah misteri lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman lainnya. Nah, buat teman-teman yang juga ingin membagikan kisah-kisah misterinya, boleh di DM ke Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.